Semoga baik-baik saja. Well, gua ada ngerjain satu vlog sama teman-teman gue di Cina, tapi kayaknya nggak akan diupload di sini. Gua nggak kemana nih ya kita. Oh, rumah ini anjay, bukan rumah yang tadi, kambing. 4 menit paling cepet. Gede banget rumahnya. 12. Jadi kita lihat aja. Ngantuk gue sebenarnya. Wah, mau hui xiao xin de suo xiao de la taman fuku le ban jia bao xian xian bei jiu. Oke, katanya mau dihancurin, hancurin aja. Mereka udah bayar pausian tuh insurance ya teman-teman. Oke, yang di luar nggak ada apa-apa sih. Oke. Tadi pindahin nggak sih? Oh iya. Aduh, salah goblok. Aduh. Piano. Allah Akbar nih piano. Oh, blak. Terus tadi gua ada nonton juga. Ini agak random sih, banyak pembahasannya sebenarnya. Oke, gua nonton jadi ada satu maskapai airlines gitu. Mereka ini namanya Indonesia, ya kan? Tapi kantornya mereka tuh di Singapura. Terus yang bikin lucu adalah komen-komennya netizen. Iya. Terus baik yang bilang kayak, bingung kan lu kenapa ormas kenapa pesawatnya pesawat Indo nih, apa maskapai Indo, tapi malah kantornya tuh di Singapura gitu loh. Emang di Indo nggak bisa apa? Terus yang bikin lucu adalah soalnya di Singapura nggak ada ormas. Terus gue kayak jadi mikir, anjir iya bener. Pantes orang-orang itu lebih milih buat apa? Buat bikin kantor di Singapura atau di luar Indonesia, walaupun perusahaan mereka perusahaan Indonesia gitu ya. Jelas sih, karena nggak ada ormas. Karena gue sering lihat banget orang kayak tiba-tiba datang minta duit ini duit itu, atau minta kerjaan ini itu karena mereka merasa ini wilayah mereka. Terus mereka merasa ya gue harus dapat bagian kalau lu mau buka usaha di sini. Lu siapa?
Ya gitulah ya, kearifan lokal. Pusing gue juga. Allah Akbar. Ini dia nggak punya otak apa gimana sih, goblok. Ih. Oh, astagfirullahaladzim. Minggir pintu, Allah. Jadi ya tolong ya ormas-ormas, kalau kalian memang mau kerja, niat kerja gitu ya, caranya tuh bukan tiba-tiba datang minta-minta ngancem-ngancem bahwa kalau gua nggak dikasih kerjaan ini perusahaan nggak bisa jalan atau apa gitu loh. Lamar lah kalau memang kalian memenuhi kriteria yang diekspektasikan oleh perusahaan, pasti perusahaan terima kok kalian gitu loh, dengan sangat lapang dada. Menurut gue sih perusahaan-perusahaan Indonesia sangat fair. Gue udah pernah kerja juga, jadi mungkin dalam tanda kutip banyak hal-hal yang di luar Indonesia jauh lebih bagus ketimbang Indonesia gitu ya. Tapi gue baca Lancin Chiu, tembak bola basket, Rang Chong Utai Chai Wai Mian. Lah emang ada peliharaan. Puyo Po Hoi Chuang Hu, katanya nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi menurut gue sih perusahaan di Indonesia masih oke lah, bukan yang tidak. Gua nggak tahu, mungkin gua nggak pernah ketemu perusahaan yang sangat diktator atau yang sangat unbeneficial untuk orang pekerjanya ya gitu ya. Tapi selama ini sih gue merasa ya udah, gue capek kerja, capek memang kadang, capek banget. Terus gue merasa mungkin bayarannya harusnya bisa lebih gede kalau di tempat lain dan lain-lain. Tapi menurut gue ya, kalau memang lo berkompetensi dan masuk kriteria mereka ya, perusahaan akan offer lo sesuai apa yang lo tawarkan ke mereka gitu loh. Mereka kan juga butuh ngatur cash flow, butuh ngatur gaji pegawai, pajak dan lain-lain, kan banyak uang keluar masuk juga nih. Mereka kan nggak bisa semerta-merta nambah pegawai ini cuma karena ada ormas kalian ini yang datang meminta bantuan gitu loh, meminta pekerjaan. Kalau enggak kalian ngancem-ngancem bahwa perusahaan ini nggak akan bisa jalan dengan baik dan lain-lain. Maksudku buat apa? Kalau memang itu ya lu lamar lah. Mungkin di CV gitu ya, di CV lu buat lah CV. Di CV lu nggak begitu mentereng atau apa, tapi kalau lu bisa menjanjikan perusahaan apa yang lu punya dan mereka akan puas kalau mereka memperkerjakan lu, ya why not gitu loh. Gue pun pas pertama kali kerja waktu itu di kreatif industri, CV gue juga nggak bagus-bagus banget, gue ngedit biasa-biasa banget gitu loh. Mereka lihat hasil editan gue dan lain-lain ya kan. Pas interview gue bilang, gue jujur-jujuran lah ini dan lain-lain gini. Tapi along the way mereka ngelihat bahwa mereka worth it untuk memperkerjakan gue gitu. Dan gue pun di awal bilang kalau memang bapak ibu memperkerjakan saya akan kasih semuanya untuk perusahaan gitu. Apa yang gue bisa gue akan berikan yang terbaik untuk perusahaan. Bukan berarti jiwa raga gue buat perusahaan, enggak, tapi gue akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan agar perusahaan ini maju bersama gue gitu. Gue nggak mau semerta-merta gue kerja cuma untuk gaji dan lain-lain. Memang gue kerja untuk gaji, yes, klise dan bullshit lah kalau lu bilang lu kerja nggak untuk gaji gitu ya. Tapi gaji itu kan money worth lu lah, bahwa lu worth segini untuk digaji. Kalau lu memang merasa diri lu worth, value lu lebih tinggi, ya lu akan cari mungkin perusahaan lain yang bisa gaji lu lebih tinggi, atau ya lu minta naikkan gaji ke perusahaan yang sekarang ya kan. Jadi ya menurut gue mending ormas-ormas ini ya udah, lu cukup lah demo-demo minta ini itu daripada kayak begitu mending lu bikin CV, lu naikin value lu keluar dari ormas itu. Terus ya udah lu lamar kerjaan di salah satu perusahaan di Indonesia dan lain-lain ya. Kalau memang belum ada,
ya lu usaha kayak cari di perusahaan lain dan lain. Gue banyak kok lihat orang yang mungkin di salah satu perusahaan nggak diterima tapi mereka tetap usaha untuk masuk ke perusahaan yang lain, dan at the end of the day orang-orang yang punya integrity kayak gini menurut gue akan mendapatkan hasil untuk diri mereka sendiri sih. Jadi ya itu, bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses lah, proses tidak akan mengkhianati hasil, antara dua itu gue lupa kayak gitu. Oke. Jadi ya buat Milen gue lupa, Akjo, selain donatur dilarang ngatur, go for it. Tapi Michelle atau siapapun itu banyak yang udah mulai nggak respect sama lu, bahwa lu mulai menyerang secara personal. Ada orang yang memberikan lu kritik, lu malah nyerang akun itu secara personal dan lain-lain. So childish. Nggak sepatutnya lu mencontohkan itu pada halayak umum. Kalau kata Dustin ya halayak. Gue belajar kata itu dari Dustin sih jujur. Halayak bagus juga katanya. Untuk Akjo, balik lagi tidak memihak siapapun, tapi kalau ditanya gue lebih prefer yang mana, ya gue akan lebih prefer bahwa ya tidak semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Jadi donatur atau enggak, kalau itu memang pasangan lu, dia akan worth lebih dari sekedar uang yang diberikan ke diri lu, atau sebaliknya. Kalau dia pasangan lu yang memberikan, providing something to you, dan dia itu lebih dari sekedar seorang provider di dalam hubungan kalian. Terus kalau ya yang tadi barusan kita obrolin juga ya tentang ormas itu ya, ya saran gue itu aja sih. Kalau lu merasa value lu nggak tahu value lu di mana, ya udah coba dari awal, dari paling bawah aja dulu. Nanti perusahaan akan tahu loh kalau memang lu worth it untuk dipertahankan dan naik gaji. Dia akan tahu bahwa dia akan naikin gaji lu. Dan di beberapa kasus sih yang gue pernah tahu adalah perusahaan akan memberikan kesempatan untuk pegawainya naikin value mereka. Tapi itu bukan kewajiban perusahaan ya, balik lagi bahwa lu harus naikin value dulu ya, itu kewajiban lu. Tapi perusahaan akan memberikan istilahnya wadahnya untuk bisa lu berproses, supaya perusahaan bisa lihat nih bahwa oh lu ternyata worth-nya lebih dari ini loh. Oke. Jadi mending kalian seperti itu daripada kalian demo-demo bahwa ada satu perusahaan mau buka, perusahaan ini nggak boleh jalan kalau tidak ada bagian dari ormas kalian yang dapat pekerjaan di perusahaan itu. Aneh aja, maksudnya perusahaan punya hak dong buat mecat dan milih siapa pegawai yang mau dipekerjakan. Kalau kalian ternyata tidak kompeten tapi kalian tetap digaji, kan itu kalian merusak cash flow, merusak finance, merusak kultur perusahaan dan lain-lain juga gitu loh, ya kan? Jadi ya pikirlah baik-baik apapun yang mau kalian lakukan. Jangan bikin malu, intinya itu, jangan bikin malu. Ketika lu udah bikin malu satu kaum, satu tindakan lo bikin malu, orang udah akan mandang lu bukan orang yang sama lagi sebelum dia tahu lu udah pernah melakukan itu. Oke? Jadi ya mungkin sampai sini dulu recording hari ini. Ada game-game tadi yang udah gue mainin, tadi agak susah sih Escapist, gue coba mainin dulu ya gimana tuh caranya. Terus untuk Meatball nanti gue coba mainin juga. Nanti kita lanjutin FIFA lagi, terus nanti kita tanya Devin kapan dia bisa syuting. Oke? And jangan lupa like, comment, and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye.